Hai guys, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk. Let's mulai. Kita bersama. Lonesome loser, no hearts every time. He's a loser, but he's Diceritakan seorang pria bernama Brand yang sedang berjalan-jalan menggunakan mobil bersama ayahnya. Mereka pun terlihat mengobrol dengan sangat akrab. Ketika Brand melihat ke arah ayahnya, tiba-tiba ada seorang pemuda yang sedang berjalan di tengah jalan. Brand yang panik lantas mencoba menghindari pemuda tersebut dengan membelokkan mobilnya ke arah pohon. Alhasil mobil Brand menabrak pohon dan menyebabkan ayah Brand tewas. Kisah pun dilanjutkan ke 6 bulan kemudian. Muncul seorang gadis yang bernama Mia. Jamie yang berniat ingin mengajak Mia ke pesta dansa sekolah pun lantas mengejarnya. Setelah Jamie pergi, Brand didatangi seorang gadis bernama Lola. Di sana, Lola mengajak Brand untuk mau pergi ke pesta dansa sekolah bersamanya. Namun karena Brand sudah memiliki pacar, Brand pun menolak ajakan tersebut. Dan Brand pun pergi dari tempat tersebut. Di luar gedung sekolah, Brand bertemu dengan pacarnya yang bernama Holly untuk pulang bersama. Brand mengatakan pada Holly bahwa tadi ia diajak oleh Lola untuk pergi ke pesta dansa bersamanya. Namun ia menolaknya, dikarenakan ia sangat mencintai Holly. Mendengar hal tersebut, Holly nampak sangat bahagia. Saat Brand sedang mendengarkan musik di dalam kamar, ibu Brand datang dan bertanya pada Brand, apakah nanti malam Brand akan dijemput menggunakan mobil oleh Holly? Brand pun menjawab, ya. Ibu Brand yang masih trauma dengan kecelakaan yang merenggut nyawa suaminya, berusaha mencegah Brand untuk mengendari mobil bersama Holly. Ibu Brand menyarankan agar Brand naik taksi saja. Brand yang marah karena seolah-olah ibunya terus saja menyalahkan dirinya atas meninggalnya ayahnya, lantas pergi keluar rumah. Terlihat, Brand dan anjingnya menuju ke sebuah tebing, lalu memanjatnya. Tidak selang berapa lama, Brand yang hendak mengangkat telepon dari ibunya diserang oleh seorang pria tak dikenal sampai pingsan. Di tempat lain, Mia keluar bersama ibu dan ayahnya yang merupakan seorang polisi bernama Valentine. Di sana, Tuan Valentine mengambil foto Jamie agar jika terjadi apa-apa pada Mia, Tuan Valentine mudah untuk menangkapnya. Setelah berfoto, Mia dan Jamie pun langsung berangkat menuju pesta dansa. Ibu Brand yang sangat khawatir lantas menelpon Tuan Valentine dan melaporkan semua yang telah terjadi. Di tempat lain, terlihat mobil penculik Brand mengambil bangkai seekor musang yang tergeletak di jalanan. Sesampainya di rumah penculik, akhirnya kita tahu bahwa ternyata yang menculik Brand adalah ayah dari Lola yang bernama Eric. Ketika Brand sadar, Brand melihat dirinya sudah dalam kondisi terikat. Eric dan Lola pun lantas menyuntikkan sebuah cairan biru yang bisa membuat Brand seketika kehilangan suaranya. Brand lantas menendang Lola sampai terlempar. Lalu Brand segera melepaskan diri dan lari keluar dari rumah tersebut.
Namun, tidak selang berapa lama, Bran yang naik ke atas pohon berhasil kembali tertangkap karena dilempari batu oleh Lola dan juga ayahnya. Setelah Bran kembali diikat di dalam rumah, acara kembali dilanjutkan dengan memperlihatkan semua korban-korban Lola. Ternyata, Lola dan ayahnya telah melakukan praktik seperti ini sejak Lola masih kecil. Dan ciri khas dari aksi mereka adalah mengukir dada korbannya dengan bentuk hati menggunakan garpu. Lalu, Lola yang kembali membuka halaman album tersebut menunjukkan salah satu korbannya yang merupakan kakak dari Mia. Bran yang melihat foto kakak Mia seketika teringat seseorang yang hampir ia tabrak saat berkendara bersama ayahnya dulu. Setelah itu, Bran kembali didandani dan dipaksa berdansa bersama Lola. Namun karena Bran dirasa tidak asik, maka Lola pun mengajak ayahnya untuk berdansa dengannya. Sementara Lola berdansa dengan ayahnya, Bran memanfaatkan keadaan tersebut untuk mengambil kalung yang ada siletnya dari saku celananya dan langsung ia gunakan untuk memotong tali ikatan di tangannya. Setelah selesai berdansa, Lola dan ayahnya membuka lubang bawah tanah yang ada di rumah tersebut. Terdengar dari lubang tersebut suara layaknya hewan buas. Lola lantas melemparkan bangkai musang yang tadi ayahnya temukan di jalanan. Sementara Lola dan ayahnya masih memberi makan peliharaannya tersebut, Bran terus berusaha memotong tali ikatannya menggunakan kalung silet miliknya. Lola disuruh ayahnya untuk mengebor dahi Bran. Setelah selesai mengebor, Lola lantas mengatakan pada Bran bahwa setelah ini ia akan menuangkan air panas ke dalam lubang di dahi Bran agar bisa membuat Bran menjadi seperti makhluk yang ada di lubang bawah tanah rumahnya tersebut. Namun saat Lola hendak menuangkan air panas ke dalam lubang di dahi Bran yang sudah berhasil melepaskan diri dari ikatannya langsung menyerang ayah Lola. Bran lantas mendorong ayah Lola masuk ke dalam lubang bawah tanah. Alhasil, ayah Lola pun tewas. Bran yang masih syok tidak menyadari bahwa Lola sudah berdiri di belakangnya. Alhasil, Bran pun didorong oleh Lola sampai masuk ke dalam lubang bawah tanah tersebut. Dan Lola pun lantas menutup kembali lubang tersebut. Di dalam lubang, Bran yang berhasil menemukan senter hendak diserang oleh manusia yang ada di dalam lubang tersebut. Namun karena Bran adalah pria sejati penikmat mendoan yang bergizi, maka ia pun mampu membunuh semua manusia. Di tempat lain, Holly yang teringat perkataan Bran bahwa ia sempat diajak oleh Lola untuk datang ke pesta dansa bersamanya, langsung menelepon Tuan Valentine. Alhasil, Tuan Valentine pun langsung menuju ke rumah Lola. Sesampainya di rumah Lola, Tuan Valentine langsung memecahkan kaca pintu rumah Lola. Bran yang mendengar ada yang datang, lantas memberi tanda dengan melemparkan senternya ke pintu lubang bawah tanah tersebut. Tuan Valentine yang mendengar suara dari aksi Bran, lantas membuka lubang bawah tanah tersebut. Alhasil, Tuan Valentine berhasil menemukan Bran di dalam lubang tersebut. Namun, saat Tuan Valentine hendak menyelamatkan Bran, tiba-tiba dari belakang Lola langsung menyerang Tuan Valentine sampai tewas dan jatuh ke dalam lubang. Lola lantas berkata bahwa ia akan segera menuju ke rumah Bran. Mendengar hal tersebut, Bran pun nampak sangat marah. Sedangkan Lola langsung berangkat menuju rumah Bran. Di jalan, Lola yang melihat ada mobil Holly yang melintas langsung dilempar dengan sebuah buku yang ia pegang. Alhasil, Holly pun menghentikan mobilnya. Lola yang melihat mobil Holly berhenti langsung menyerang Holly, sedangkan Bran yang ada di dalam lubang berhasil menyusun tulang belulang yang ada di sana, lalu menjadikan tulang tersebut sebagai pijakan agar ia bisa keluar dari lubang tersebut. Dan Brad pun akhirnya berhasil keluar dari lubang tersebut. Bran pun lantas menuju ke rumahnya dengan mengendari mobil milik Tuan Valentine. Di tengah jalan, Bran yang melihat Holly sedang berlari di tengah jalan langsung menghindarinya. Namun hal tersebut justru membuat Bran menabrak Lola sampai tumbang. Holly yang sangat ketakutan lantas masuk ke dalam mobil Bran. Namun Lola yang ternyata masih hidup perlahan merangkak menuju mobil Bran. Bran dan Holly yang melihat hal tersebut lantas memutuskan untuk menabrak Lola sekali lagi. Alhasil Lola pun tewas. Di akhir film, Holly dan Bran pun sampai ke rumah. Ibu Bran yang melihat anaknya telah pulang, langsung memberikan pelukan kasih sayangnya pada Bran. Suatu malam, seorang gadis bernama Mara sedang bersiap untuk tidur tanpa menggunakan benang sama sekali. Saat tertidur, ia bermimpi dipanggil-panggil oleh sosok iblis menyeramkan. Iblis itu mengatakan bahwa Mara akan segera menjadi miliknya. Lalu Mara pun terbangun dari tidurnya. Saat masih kebingungan, tiba-tiba muncul kayak beginian nih guys. Sontak Mara pun terkejut. Belum juga hati tenang, tiba-tiba sang iblis muncul di belakang Mara. Dan Mara pun terbangun. Jadi ternyata yang terjadi barusan masih satu rangkaian dari mimpi Mara guys. Pagi harinya di sebuah kafe, Mara yang nampak lesu ditanya oleh teman sekaligus pelayan kafe yang bernama Ras apa yang terjadi. Mengapa Mara nggak seceria biasanya? Mara bilang kalau ia hanya sedang bingung saja.
Mendengar hal itu, Ras pun mengajak Mara keluar kafe agar Mara lebih nyaman untuk bercerita. Di luar kafe, Mara pun mulai bercerita kalau akhir-akhir ini ia sering mimpi buruk, mimpi bertemu sosok iblis. Dan hal itu entah mengapa membuat dirinya seperti kekurangan energi saat bangun tidur. Dirasa itu merupakan gangguan tidur atau bisa juga gangguan gaib. Ras pun bilang kalau ia punya kenalan seorang psikiater sekaligus dukun yang sudah tersertifikasi oleh negara. Jika Mara mau, ntar malam ia akan membawa kenalannya tersebut datang ke rumah Mara. Awalnya Mara menolak, namun setelah Ras bilang kalau konsultasi pertama nggak dipungut biaya sama sekali, alhasil Mara pun mengatakan, "Oke Ras, let's go." Ras pun segera masuk kembali ke kafe karena dipanggil bosnya. Setelah Ras pergi, Mara malah ngeliat jump scare kayak begini. Sontak, Mara pun langsung segera pulang. Sepulangnya dari belanja, Mara yang hendak masuk rumah didatangi pria kayak beginian nih guys. Pria ini mengatakan kalau ia ditugaskan untuk membawa Mara ke hadapan sang iblis. Mara yang merinding melihat kelakuan pria tersebut langsung segera masuk ke dalam rumah. Terlihat pria itu masih saja teriak-teriak di depan pintu. Di dalam rumah, Mara ditelepon Ras yang mengatakan bahwa ia sekarang sudah ada di depan rumahnya Mara bersama dengan psikiater yang ia janjikan. Mara yang rasa aneh karena janjinya malam kok datangnya siang, langsung membuka pintu. Tapi bukannya Ras yang muncul, melainkan pria ini yang langsung ngedorong Mara. Sembari terus mengatakan kalau ia disuruh sang iblis untuk membawa Mara padanya. Mara yang sangat panik, tiba-tiba langsung terbangun dari tidurnya. Walah, ternyata cuma mimpi lagi toh. Sudah deg-degan saya. Gak terasa malam pun telah tiba. Mendengar ada yang ngetuk pintu, Mara pun dengan menahan deg-degan langsung membukanya. Dan itu ternyata Ras bersama sang psikiater yang bernama Ebi. Baru aja masuk, Ebi langsung minta Ras membuatkan teh untuk mereka bertiga dengan alasan biar gak tegang. Saat Mara dan Ras sedang buat teh di dapur, terlihat Ebi mulai melakukan ritual. Mara pun bertanya apa yang sedang Ebi lakukan. Ebi bilang kalau dia lagi bersihin rumah Mara dari aura negatif nih guys. Lalu Mara dipanggil Ebi untuk memulai konsultasinya. Baru aja duduk, Ras yang membawa teh langsung menyuruh Ebi meminum teh tersebut sebelum mulai bercerita. Mara mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia sering bermimpi bertemu dengan sosok iblis yang sangat ingin mengasiloli jos krocos-krocos dirinya. Namun saat ia melihat wajah sang iblis, ia pun langsung terbangun dari mimpinya. Intinya nggak sampai selesailah asiloli josnya, gitu kata Mara. Ebi pun lantas bilang kalau Mara ingin menghilangkan mimpi buruknya, ia harus menyelesaikan mimpinya tersebut sampai tuntas dengan berusaha untuk nggak bangun sampai semua yang dilakukan sang iblis selesai. Jadi, Ebi akan menghipnotis Mara agar Mara tertidur dan bisa melanjutkan mimpinya sampai selesai. Tak lupa, Ebi meminta Mara agar memakai pakaian yang biasa ia pakai di mimpinya. Setelah selesai ganti baju, Ras disuruh Ebi menunggu di ruang tamu. Sedangkan Ebi mulai menghipnotis Mara. Ketika Mara udah hampir masuk ke alam mimpi, ia sempat terkejut melihat Ebi berubah jadi kayak begini. Ternyata nggak cuma Ebi, tapi Ras pun juga berubah jadi kayak beginian nih guys. Setelah Mara terlelap, Ebi dan Ras pun mulai tertawa bahagia. Di dalam mimpinya, Mara terlihat terbang dengan tempat tidurnya sekalian. Di tengah perjalanan, Mara mulai terlihat panik karena ia juga mulai digangguin sama hantu-hantu Casper kayak beginian nih guys. Lalu terlihat Mara memasuki sebuah portal energi yang membuatnya nggak sadarkan diri. Saat sadar, Mara yang sudah berada di istana sang iblis mulai celingak-celinguk nih guys. Lalu muncullah banyak mata-mata serta suara yang mengucapkan, "Selamat datang Mara." Mara yang sepertinya masih menahan takut didatangi sang iblis yang menyuruh Mara untuk nggak pergi lagi.
karena ia sudah lama menunggu kedatangan Mara ke istananya. Intinya sang iblis ingin Mara nggak lagi bangun dari tidurnya selamanya. Karena wujud sang iblis lumayan ganteng, Mara pun sempat mengiyakan permintaan sang iblis tersebut. Sang iblis pun langsung merubah penampilan Mara menjadi lebih cantik. Mara yang terlihat senang membuat sang iblis bahagia. Sang iblis pun menyajikan beberapa makanan dan minuman untuk Mara nikmati. Namun hal tersebut ditolak oleh Mara. Sang iblis lalu mengatakan bahwa sebentar lagi Mara dan dirinya akan menjadi satu. Mara yang bingung apa maksud dari sang iblis, tiba-tiba terbangun dari pengaruh hipnotis Abby. Mara yang melihat Abby dan Ras gak lagi berwujud menyeramkan, menganggap yang tadi ia lihat saat sedang dihipnotis hanyalah khayalannya saja. Mara mengatakan pada Abby bahwa ia belum berhasil menyelesaikan mimpinya. Mendengar hal itu, Abby dan Ras mengatakan bahwa esok malam mereka akan datang lagi untuk membantu Mara menyelesaikan mimpinya. Dan karena ini udah larut malam, maka Abby dan Ras pun pamit pulang dulu. Terlihat di luar rumah Mara, Ras mengatakan pada Abby bahwa sepertinya sang iblis sangat menyukai Mara. Weleh, jangan-jangan mereka berdua ini anak buah si iblis apa ya? Esok paginya seperti biasa, Mara nongkrong ngopi lagi di kafe tempat Ras bekerja. Di sini Mara bertanya pada Ras mengapa saat ia sedang dihipnotis Abby, ia melihat Ras dan Abby berubah jadi menyeramkan. Ras pun mengatakan bahwa Mara akan segera mengetahuinya setelah Mara menyelesaikan mimpinya. Jadi nanti malam Mara harus bisa bertahan untuk menyelesaikan mimpinya. Malam harinya Mara kembali bersiap-siap untuk dihipnotis oleh Abby. Kali ini Mara meminta agar Ras gak keluar dari kamarnya saat proses hipnotis dimulai. Abby pun mulai kembali menghipnotis Mara. Dan seperti biasa, sebelum tak sadarkan diri, Mara kembali melihat Ras dan Abby berubah jadi serem kayak begini. Setelah Mara tertidur pulas, Abby pun berteriak mengatakan, "Aku persembahkan Mara untukmu, wahai tuanku." Dan Mara pun kembali terbang dengan tempat tidurnya masuk portal menuju ke istana sang iblis. Terlihat Abby dan Ras merasa sangat bahagia. Mara yang sudah sampai di istana iblis langsung berjalan menuju ke dekat singgasana sang iblis. Di sini sang iblis mengatakan bahwa ia ingin Mara rela meninggalkan dunia fana dan dengan sukacita bersedia menjadi satu dengan dirinya. Di sisi lain, Ras yang sudah gak sabar ingin ritualnya segera selesai, bilang ke Abby agar segera menghabiskan Mara saat ini juga. Namun Abby yang merasa belum saatnya melarang keinginan Ras tersebut. Di istana iblis, sang iblis mulai mengajak Mara untuk berasilolejos sekarang juga. Mara pun mengikuti kemauan sang iblis tersebut. Kalian tahu nggak kenapa Mara kalau masuk ke dunia mimpi bawa tempat tidurnya sekalian? Karena di istana iblisnya nggak ada tempat tidur. Si iblis nggak bisa beli tempat tidur. Dia nggak punya uang kayaknya guys. Namun saat sang iblis akan meloginkan cacingnya, tiba-tiba Mara kembali bangun dari tidurnya. Mara yang gak ngeliat Ras dan Abby di kamarnya mulai mencarinya. Di ruang tamu, Mara yang masih agak oleng mendengar rencana Abby dan Ras yang akan menghabiskannya malam ini juga. Itu bertujuan agar sang iblis bisa segera menjadi satu dengan Mara. Sontak, Mara pun segera mengusir Ras dan Abby. Namun bukannya pergi, Ras malah justru berubah ke wujud monster dan langsung mengeplak Mara sampai semaput. Saat Mara terbangun, Mara yang melihat dirinya sudah terikat di tempat tidur mulai diceritain Abby tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Jadi dulu saat Abby masih muda, ia tuh gak bisa punya anak guys. Maka dari itu ia meminta pada Raja Iblis untuk memberinya anak. Alhasil sang iblis pun memberikan benihnya kepada Abby. Dan lahirlah Ras yang merupakan manusia setengah monster. Namun semua itu nggak gratis guys. Setiap 5 tahun sekali, Abby dan Ras harus mempersembahkan seorang gadis untuk diasilolejos oleh sang iblis. Nah, Mara ini merupakan salah satu gadis yang diinginkan oleh sang Raja Iblis. Setelah selesai bercerita, Abby lantas mulai kembali menghipnotis Mara yang membuat jiwa Mara kembali menuju ke istana sang iblis.
Kali ini Mara langsung mengajak sang iblis untuk berasiolit jos agar semua ini cepat selesai. Sang iblis pun tanpa ragu langsung memulai aksinya. Namun saat sang iblis sudah nyaris selesai, tiba-tiba Mara tertawa terbahak-bahak nih guys. Sang iblis yang bingung lantas bertanya, "Siapa sih lu? Kok malah ketawa dah? Aneh bener lu, mau gua asiolit jos malah ketawa-ketawa. Gua kan iblis ya, masa lu kagak takut sih?" Mara pun mengatakan bahwa ia adalah sang pemakan iblis. Ia sudah sangat lama mencari sang iblis koni ini untuk ia makan. Ia pun sengaja berkenalan dengan Ras agar rencananya ini bisa berjalan dengan lancar. Sebenarnya Mara sudah tahu kalau Ras memiliki garis keturunan dengan sang iblis koni ini. Maka dari itu Mara pun sengaja menggunakan Ras untuk menemukan iblis koni yang sekarang sudah berada tepat di depannya. Setelah bercerita tanpa ragu-ragu, Mara langsung mengambil heart sang iblis koni dengan sangat mudah lalu memaamnya dengan sangat lahap. Setelah iblis koni meninggoy, Mara pun bangun dan segera memegang leher Ras agar nggak kabur. Abby yang mau ngambil peso buat nyelamatin Ras tiba-tiba jadi sangat ketakutan. Setelah melihat ternyata Ras telah mengangkat Mara menjadi majikannya yang baru. Mara langsung menyuruh Ras untuk menghabiskan Abby saat ini juga. Alhasil Abby pun meninggoy di tangan anaknya sendiri nih guys. Lalu Mara dan Ras pun akan memulai petualangan baru mengejar para iblis yang akan menjadi santapan Mara guys. Lalu kisah pun akhirnya selesai. Katakan apa yang kau mau, semua yang berarti hanya dirimu. Engkau yang selalu menemaniku sampai hidup dan matiku. Oh.